Jagung komposit, atau juga dikenal sebagai bersari bebas, merupakan jagung yang berasal dari campuran berbagai tanaman jagung yang berbeda genotipnya. Berbeda dengan jagung hibrida yang harus menggunakan benih yang baru pada setiap tanam. Jagung komposit dapat ditanam dengan menggunakan hasil panen dari pertanaman sebelumnya. Kemudahan inilah yang salah satunya menjadikan jagung komposit masih menjadi pilihan sebagian petani untuk ditanam. Untuk mendapatkan benih jagung komposit, petani dapat memproduksi sendiri benihnya dengan melalui berbagai tahapan. Mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan, hingga pemrosesan dan penyimpanan benih. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi lahan, yaitu lokasi lahan tersebut harus terisolasi dari pertanaman varietas lain. Isolasi dapat digunakan berdasarkan jarak atau waktu. Jika isolasi dengan jarak, maka lahan yang akan digunakan harus berjarak minimal 300 meter dari lokasi pertanaman jagung varietas lain dengan tetap memperhatikan arah angin. Jika isolasi waktu yang diterapkan, maka selisih waktu penanaman minimal 3 minggu dengan varietas lain di sekitarnya. Lahan selanjutnya diolah dan diratakan terlebih dahulu. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan membajak sebanyak 2 kali yang diikuti dengan garu atau sisir sampai tanah tidak terbongkah-bongkah dan rata. Lahan juga harus dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dengan melakukan pencabutan, terutama jika pertanaman sebelumnya adalah jagung. Benih jagung yang diperlukan dalam 1 hektar lahan biasanya 15-20 kg. Benih yang dipakai harus mempunyai daya kecambah lebih dari 95%. Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang dengan tugal dengan kedalaman 5 cm. Setiap lubang tanam diisi dengan 1 biji dengan jarak tanam antar barisan 75 cm dan jarak dalam barisan 20 cm. Dalam budidaya jagung, tidak dianjurkan melakukan penyulaman untuk benih yang tidak tumbuh, karena dapat menyebabkan variasi pertumbuhan tanaman dan tongkol tidak akan terisi penuh. Setelah 5-6 hari setelah tanam, biasanya benih sudah tumbuh menjadi tanaman kecil dan sudah muncul di atas permukaan tanah. Pemupukan diberikan sebanyak 2-3 kali dengan porsi yang disesuaikan dengan stadia pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk dilakukan dengan membuat lubang dengan tugal di samping tanaman dengan jarak 5-7 cm dan ditutup dengan tanah. Penyiangan dilakukan saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunan dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan cangkul. Penyiangan kedua dilakukan sesuai dengan kondisi pertumbuhan gulma di lapangan. Pada umumnya dilakukan sesaat setelah pemupukan kedua. Hama utama yang biasanya dijumpai pada pertanaman jagung adalah lalat bibit serta penggerek batang dan tongkol. Khusus untuk pencegahan serangan penggerek batang,
dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran sebanyak 3-4 butir per tanaman melalui pucuk tanaman. Pengairan dilakukan jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan air atau daun mulai menggulung. Pendistribusian air sebaiknya dilakukan melalui alur-alur di antara baris tanaman yang telah dibuat saat pembumbunan. Panen dapat dilakukan jika telah memasuki fase masak fisiologis atau kelobot telah mengering berwarna kecoklatan, yang ditandai biji telah mengeras dan pangkal biji telah mulai membentuk lapisan hitam atau black layer minimal 50% di setiap barisan biji. Semua tongkol yang telah lolos seleksi pertanaman di lapangan dipanen, kemudian dijemur di lantai jemur sampai kering. Setelah kering, tongkol diseleksi untuk memisahkan tongkol yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Tongkol yang memenuhi syarat selanjutnya dijemur kembali hingga kadar air biji mencapai sekitar 16%. Dan dipipil dengan mesin pemipil pada kecepatan sedang agar biji tidak pecah atau retak. Setelah biji terpipil, dilakukan sortasi biji dengan menggunakan ayakan yang diameternya disesuaikan varietasnya atau ukuran biji. Biji-biji yang terpilih sebagai benih dijemur kembali atau dikeringkan dengan alat pengering hingga kadar air mencapai 10%. Sebelum dikemas, benih diuji kecambah terlebih dahulu untuk memastikan daya tumbuh benih. Benih yang baik adalah jika daya tumbuhnya mencapai di atas 95%. Benih yang telah lolos uji daya kecambah selanjutnya dikemas dalam kantong plastik yang mempunyai ketebalan 0,2 mili. Sebaiknya plastik yang digunakan tidak tembus cahaya dan berwarna putih. Benih yang sudah dikemas disimpan dalam ruang ber-AC agar umur benih lebih lama. Proses pengolahan benih hingga benih dikemas dianjurkan tidak lebih dari 10 hari.